Aduh, mau syuting tapi baterai belum penuh lagi. Mana ya? Kita telepon call center aja ya. Oke. Halo. Hyundai, selamat siang. Iya Mbak, kami butuh bantuan ini Mbak, yang mobile charging itu. Iya, plat nomornya 1176 SPW, Hyundai Kona. Lokasinya di Palmerah, di sekitar Palmerah, Jalan Gelora 7, nomor 2. Ya, oke. Baik, ditunggu, terima kasih. Oke nih, kita tinggal tunggu aja. Itu dia tim penyelamat datang tuh. Mantap lah. Ternyata dia pakai Kona juga, teman-teman. Kita pakai masker dulu ya. Wah, ini dia nih mobilnya nih. Selamat Halo. siang, Pak. Ya, siang. Dengan Pak Aris, Pak. Betul. Ini kendalanya kenapa, Pak? Baterainya sih mau habis. Hah? Saya mau syuting, takutnya nanti nggak nyampe ke lokasi pengecasan sih. Oh ya udah, Pak. Ini saya cas, cuman kapasitasnya saya bisa ngasihnya 7%, Pak. 7%? Iya. Oh. Soalnya nanti saya nggak bisa pulang. Oh, ngambilnya dari baterai mobil ini? Iya, Oh Pak. gitu. Jadi ini istilahnya power bank berjalan. Powerbank berjalan teman-teman tuh. Jadi cuma 7% aja ngisinya. Karena kalau diisi full, dianya nggak bisa pulang nanti. Oke, kalau gitu langsung aja boleh? Bisa, Pak. Pak, ini sambil saya checklist ya. Oke, siap. Ini kan pengisiannya udah 7%, Pak. Oke. Jadi udah saya stop ya. Ya, oke, siap. Ini Dicabut langsung dulu saya ya? cabut. Oke. Ternyata cuma 7%. Jadi kita setidaknya bisa, ini tuh yang bawah nih. Iya. Perlu tanda tangan ya? Iya, Pak. Bentar. Di mana tanda tangannya? Sini. Ini aja ya. Iya. Oke. Kasih banyak ya, Mas. Iya, Pak. Sama-sama. Oke, teman-teman. Jadi tadi udah ngisi baterai ya. Ya lumayan lah. Sebetulnya nggak banyak-banyak banget. 7% diisinya. Kira-kira kalau range-nya itu sekitar 30 kiloan lah. Nah, jadi memang mereka itu nggak ngisi sampai full. Karena sistemnya itu kan V2V ya. Vehicle to vehicle. Jadi kalau misalnya kita diisi full, dia baterainya yang habis, dia nggak bisa pulang. Jadi memang standarnya kalau kata mereka itu 7%, sehingga dari posisi kita itu minimal bisa ngecas lagi sampai rumah atau misalnya ke SPKLU. Karena kan di Jakarta sekarang SPKLU udah lumayan banyak ya tersebar, baik dari yang AC ataupun yang DC, atau bahkan juga di dealer-dealer Hyundai itu udah ada charging stationnya. Nah, sekarang ngomongin soal mobilnya. Jadi mobil ini, si Kona EV ini kan yang facelift, dia nggak hanya tampilannya aja nih yang berubah, baik dari eksteriornya maupun sedikit di interiornya, tapi juga soal fiturnya teman-teman. Tapi yang pertama kita bahas dulu soal performa. Jadi kalau dari performa, sebetulnya dari motor listriknya itu nggak ada perubahan spesifikasi.
motor listriknya masih menggunakan motor listrik yang sama dengan tenaga itu 100 kW atau sekitar 134 dk lah, atau 136 PS. Nah, torsinya cuma memang dia sedikit lebih besar dari ZSEV ya, yang mobil ini bisa dibilang rival terberat nih. Dia 395 Nm. Cuma memang akselerasinya dari 0 ke 100 km itu nggak sebaik si MG ZS. Kalau MG ZS itu kan bisa 8,2 detik ya, dari 0 ke 100 km per jam. Kalau ini cuma bisa 9,3 detik. Tapi nilai positifnya ada di konsumsi energi, teman-teman. Jadi kalau di dalam kota ini, Kona EV bisa sampai 10,4 km per kWh, sementara di rute tol itu di 8,2 km per kWh. Jelas lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan MG ZS EV yang di dalam kota aja cuma bisa 7,8 km per kWh, sementara di rute tol itu lebih boros lagi, di 5,9 km per kWh. Kalau saya suruh milih, lebih pilih mobil yang lebih kenceng atau lebih hemat energi. Kalau di mobil listrik, jujur saya lebih milih yang hemat energi. Karena apa? Dengan baterai yang lebih efisien, tentu jaraknya ini bisa lebih panjang, ya kan? Jadi kalau di mobil ini baterainya itu sedikit lebih kecil ya. Dia di 39,2 kWh. Kalau di MG ZS itu kan sampai 44,5. Tapi jarak yang bisa digunakan dengan kondisi sama-sama penuh itu kalau di sini itu bisa lebih dari 300 km, teman-teman. Sementara kalau di MG ZS kemarin itu di bawah 300 sih, dari penuh sampai habis ya kondisi baterainya. Jadi ya rasanya tuh lebih nyaman, lebih aman ketika kondisi baterainya itu lebih irit. Karena kan kalau mobil bensin, mungkin bensinnya habis, bisa dengan mudah ke pom bensin ngisi lagi dan nggak perlu waktu lama. Kalau ini kita harus nyari SPKLU dulu, udah gitu baterainya juga untuk ngisinya perlu waktu. Kalau untuk yang DC atau yang fast charging atau ultra fast charging mungkin dalam setengah jam itu udah bisa penuh ya. Tapi kalau yang AC kan ya itu cukup lama lah, memakan waktu. Oke, terus kalau soal handling sama kenyamanan ini nggak berbeda dibandingkan yang pre-facelift. Jadi sama-sama ya, manuvernya juga menurut saya masih enak. Tapi di satu sisi bantingan suspensi juga masih nyaman ketika misalnya melewati jalan yang bumpy, misal di tol yang beton gitu ya. Itu kan biasanya lumayan tuh berguncangnya, tapi ini masih lumayan. Udah gitu juga handlingnya masih mantap. Kita ajak manuver kenceng atau misalnya zigzag gitu, itu masih enak banget. Nah, yang menarik di mobil ini sebetulnya yang berbeda dengan Kona sebelumnya adalah soal fitur, teman-teman. Jadi fiturnya ini bertambah banyak. Mulai dari collision warning itu dia sudah ada di sini. Terus cruise control memang sebelumnya ada, tapi memang sayangnya mobil ini belum dilengkapi dengan adaptive cruise control. Mungkin kalau udah ditambah adaptive cruise control ya, ini bakal lebih enak lagi di tol. Kita bisa menyesuaikan jarak dengan kondisi mobil di depan, udah gitu untuk belok-beloknya karena udah dilengkapi dengan lane keep assist. Jadi dia bakal mengikuti jalan sesuai dengan marka jalan. Nah, kayak misalnya kayak gini nih, kalau marka jalannya tegas ya, dia bisa tuh ngikutin kanan kirinya. Tuh. Kanan kirinya kita nggak usah pegang setir aja, dia masih ada. Tapi di satu sisi kalau misalnya kita agak melenceng, nah ini ada warningnya nih. Misalnya kayak gini kita agak melenceng, tuh bakal ada warning bip 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 bip. Sama di panel instrumen itu dia ada garis-garis warna orange. Udah gitu fitur lainnya ada blind spot monitor sama rear cross traffic alert. Sebelumnya juga ada, tapi yang di sini sekarang sudah lengkap dengan safety exit. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi parkir di pinggir jalan, terus mau buka pintu, ketika di belakang itu ada kendaraan yang melintas, dia bakal ngasih tahu supaya tar dulu nih, tahan dulu, jangan buka pintu dulu. Ya, ini udah ada beberapa sih fitur-fitur ini di mobil-mobil Hyundai ya.
kayak Palisade, Santa Fe itu juga sudah ada. Nah terus kalau di bagian interior yang berubah apa sih? Jadi kalau di interior yang berubah, yang paling kelihatan pertama panel instrumen. Jadi panel instrumen ini sekarang sudah full layar TFT, ukurannya 10,25 inci, dan ini visualnya bisa diatur-atur sesuai dengan mode berkendara. Jadi kalau misalnya di Eco itu agak-agak hijau kebiru-biruan, lalu di normal itu warnanya putih, sementara kalau kita pindahin ke sport itu langsung aura racingnya itu langsung kelihatan ya. Ada perpaduan warna merah sama karbon-karbon gitu. Tapi nggak cuma visualnya aja sebetulnya, karena respons dari pedal akselerasinya juga jauh berubah. Di mode sport ini kita toel sedikit aja pedal akselerasinya itu langsung ngejambak banget tuh. Nah misalnya kayak gini nih. Banyak motor di sini ya, ngeri-ngeri sedap juga nih. Jadi ya itu, kalau di sini mode sportnya itu responsif banget. Ketika kita injak pedal akselerasi aja udah langsung responsif. Terus juga di head up display ini kan, ini visualnya nggak cuma kecepatan digital, tapi misalnya kalau ada kendaraan dari belakang nih, nah itu nggak cuma di spion, tapi juga bisa lihat di head up display. Jadi kita tahu misalnya ada kendaraan yang nggak ketangkap sama spion, itu bisa kelihatan di head up display. Jadi kita matanya nggak usah ngelirik-lirik kanan kiri, bisa kelihatan dari situ tuh head up display itu. Jadi emang lebih praktis banget sih. Udah gitu juga head unitnya, layar head unitnya ini sekarang sedikit lebih besar. Kalau fitur masih sama ya, apa CarPlay, Android Auto, itu semuanya bisa dilakukan dari sini. Oke teman-teman, jadi kalau di bagian eksteriornya yang berbeda itu ada di bagian depannya. Bumpernya sekarang lebih clean ya kelihatannya, lebih minimalis lah, lebih enak dilihat. Udah gitu lampunya juga itu sekarang pakai multi reflektor. Kalau yang sebelumnya itu pakai proyektor ya, ini udah LED semua. Lalu kalau di samping itu bedanya di pelek. Meskipun secara ukuran itu sama, tapi sekarang dia pakai dual tone ya, polis dan juga abu-abu. Lalu di bagian belakang yang berubah itu ada pada bagian lampunya, terutama di bagian bawah yang sedikit berbeda. Nah, mobil ini harganya sekarang 697 juta. Dikit lagi udah 700 juta. Memang mungkin kalau dibandingkan mobil konvensional ini masih mahal banget ya. Tapi kalau dibandingkan mobil-mobil listrik lainnya, bisa dibilang ini masih yang paling murah lah. Kalau dibanding BMW atau misalnya Lexus gitu ya, ini di 700 jutaan masih murah sebelum ada nanti MG-Z SUV yang kemungkinan akan keluar juga tahun ini. Bisa jadi itu lebih murah lagi. Tapi bisa dibilang Hyundai itu salah satu APM yang cukup niat membangun ekosistem mobil listrik. Jadi dia nggak cuma jual mobil listrik aja, tapi juga membangun charging stationnya. Misalnya di dealer-dealernya dia udah ada. Lalu di beberapa rest area bahkan dia juga nyiapin yang DC ya. Sama juga di beberapa hotel, terutama di Santika itu dia juga ada charging stationnya. Dan juga dia sudah nyiapin mobile charging, jadi kayak power bank berjalannya yang tadi saya coba itu di area-area Jakarta, Bandung sama Surabaya. Kalau dalam keadaan darurat, misalnya kondisi baterai habis banget, bisa tinggal telepon aja call centernya. Ya mungkin nanti ke depannya banyak APM-APM lain, ya, terutama yang besar-besar, nggak cuma jualan mobil, tapi juga ngebangun ekosistem mobil listrik di Indonesia supaya orang mau beralih ke mobil listrik. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga nih buat mampir-mampir ke Instagram kami di anaktester_go, dan juga jangan lupa buat update terus berita terkini di gridauto.com. Sampai jumpa!